saya Jian Kadisa, saya dari Universitas Teknokrat Indonesia, kampusnya Sang Juara, dengan nomor NPM 25412044. Ayo teman-teman, simak videonya. Di video kali ini, aku akan membahas tentang focus group discussion atau yang biasa kita kenal dengan FGD. Teman-teman, aku mau nanya nih, pernah nggak sih kalian ikut diskusi kelompok tapi terasa kurang terarah? Nah, disinilah pentingnya FGD sebagai metode diskusi yang terstruktur dan efektif untuk menggali pendapat, ide, dan solusi dari suatu permasalahan. Di video ini, aku akan menjelaskan mulai dari pengertian FGD, tujuan, manfaat, dan sampai bagaimana sih cara pelaksanaannya dengan baik. Jadi pastikan kalian tonton sampai akhir ya. Teman-teman, sebelumnya aku mau tanya nih, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa FGD itu? Nah, betul banget, FGD itu adalah metode dan teknik pengumpulan data atau informasi yang awalnya dikembangkan dalam penelitian pemasaran. Selanjutnya itu adalah dengan penggunaan FGD itu dalam waktu yang relatif singkat dengan cepat dapat dieksplorasi mengenai persepsi, pendapat, sikap, motivasi, pengetahuan, masalah, dan harapan akan perubahan yang berkaitan dengan masalah tertentu. Teman-teman, agar teman-teman memahami dengan mudah apa sih FGD itu, di sini saya akan memberikan studi kasus tentang FGD, yaitu di sebuah kampus ingin meningkatkan layanan kantin karena banyak keluhan dari mahasiswa mengeluh tentang harga yang mahal dan pilihannya yang sedikit, teman-teman. Untuk itu, pihak kampus mengadakan FGD dengan mengundang beberapa mahasiswa dari berbagai jurusan sebagai perwakilan. Diskusi ini dipandu oleh fasilitator yang menanyakan pendapat mahasiswa satu persatu mengenai harga, variasi, menu, kebersihan, dan pelayanan kantin. Selama diskusi, beberapa mahasiswa itu mengungkapkan bahwa harga makanan tidak sesuai dengan kualitasnya. Sementara yang lain menambahkan bahwa variasi makanan itu kurang sehat, teman-teman. Ada juga peserta yang memberikan sebuah ide untuk menambah menu yang lebih murah dan lebih sehat lagi, teman-teman. Oke, di sini teman-teman sudah paham kan? Kasusnya itu apa sih, teman-teman? Yaitu di sebuah kantin di suatu kampus ini dia memiliki harga yang cukup mahal untuk sebuah makanan dan itu tidak worth it ya, teman-teman. Jadinya pihak kampus mengadakan FGD untuk penyelesaiannya. Dari hasil FGD ini kampus ini mendapatkan banyak masukan dari mahasiswa ataupun dari dosen, teman-teman. Dan akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan vendor baru serta menetapkan standar harga dan kualitas makanan, teman-teman. Jadi kita dapat simpulkan ya, teman-teman, studi kasus ini menunjukkan bahwa FGD ini digunakan untuk menggali pendapat, teman-teman, keluhan dan saran secara langsung dari target pengguna atau mahasiswa tadi itu, teman-teman. Dengan adanya interaksi antar peserta ini, teman-teman, informasi yang didapat ini menjadi lebih kaya dan mendalam dibandingkan hanya menggunakan survei tertulis. Betul tidak, teman-teman? Seperti yang saya jelaskan tadi kan, kita mengadakan diskusi. Jadinya setiap mahasiswa itu berpendapat. Dan setiap orang itu pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Dari situ kita dapat simpulkan dan kita dapat kelola dan kita dapat dengarkan saran-saran dari mahasiswa di kampus tersebut. Lalu hasil FGD ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kenapa sebagai hasil dasar untuk pengambilan keputusan? Karena kan permasalahannya di kantin kampus tersebut itu memiliki harga yang cukup tinggi. Sedangkan mahasiswa itu mengeluhkan dengan harga yang tinggi
dengan kualitas makanan yang kurang sehat, itu tidak worth it teman-teman. Pasti sebagai mahasiswa saya sendiri mengakui bahwa saya mau harga murah tapi kualitasnya enak seperti makanan yang sehat ya kan teman-teman. Pasti dia mempunyai daya tarik yang banyak untuk membeli makanan tersebut. Maka dari itu teman-teman, diadakannya FGD ini adalah untuk mencari keputusan atau hasil akhir yang lebih cepat. Lalu kelebihan FGD itu adalah mendapatkan informasi yang mendalam dan detail. Dengan adanya tadi studi kasus tadi, lalu kita diskusikan. Lalu adanya interaksi antar peserta hingga memunculkan ide-ide yang keren, ide-ide yang nggak pernah terbayangkan atau nggak pernah terfikirkan oleh kita, atau ide-ide yang baru teman-teman. Lalu lebih cepat ya teman-teman, lebih cepat dalam mengumpulkan banyak pendapat. Dengan adanya di satu forum tadi dikumpulkan mahasiswa-mahasiswa tersebut, kita bisa mendengarkan pendapatnya si A, si B, dan si C. Lalu dapat memahami perasaan dan motivasi peserta secara langsung. Sebagai mahasiswa teman-teman, tidak semuanya itu tidak mengekos. Pasti ada yang ngekos, terus ada yang tinggal sama saudara atau tinggal sama orang tua, itu pasti ada teman-teman. Maka dari itu mahasiswa itu pasti mencari yang murah untuk menghemat biaya teman-teman. Terus kalau kita mendapatkan yang lebih murah, lalu makanan yang sehat, itu kan kita nyaman ya pertama, dan itu lebih sehat untuk kesehatan kita. Walaupun mereka jual makanan, tapi kalau makanannya mahal tapi nggak sehat, itu kan namanya nyari penyakit ya teman-teman. Maka dari itu kita harus pergunakan harga tersebut dengan kualitas yang bagus dan sehat. Lalu fleksibel teman-teman. Pertanyaannya itu bisa berkembang sesuai situasi diskusi. Jadinya bisa mengikuti teman-teman pertanyaannya saat diskusi sedang berlangsung. Thank you for watching in this video all the way to the end. Semoga penjelasan tentang FGD ini bisa membantu kalian dalam memahami bagaimana sih diskusi yang efektif dan terarah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk konten edukasi lainnya. See you next time. Bye-bye.